Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afan Alfiansyah dengan NIM 44240241. Mohon izin menjelaskan hasil analisis kebahasan saya dari tugas Mandiri 3 Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil referensi pidato dari Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945. Sebelum lanjut ke pembahasannya, saya mau menjelaskan dulu mengenai pengertian dari analisis kebahasaan. Analisis kebahasaan adalah kegiatan untuk memeriksa sebuah bahasa yang digunakan dalam sebuah teks dengan tujuan membantu untuk mengetahui jenis bahasa apa yang digunakan dan mengetahui kata per kata seperti kata verba, nomina, maupun konjungsi yang terdapat pada teks tersebut. Seperti yang kita tahu, pidato ialah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Pidato mempunyai struktur kebahasaan. Yang pertama, pembuka berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara terhadap topik yang akan dibicarakan. Yang kedua, isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan dan tesis. Bagian ini pula dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen lainnya. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan yang telah diberikan. Adapun kebahasaan teks pidato ialah menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga, menggunakan kata-kata hubungan argumentasi. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Bung Tomo mempunyai nama asli Sutomo. Ia lahir di kota Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Pidatonya terkenal dengan semboyan merdeka atau mati. Bung Tomo berpidato dengan ciamik menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Pidato tersebut berhasil membakar semangat pejuang dan rakyat-rakyat Surabaya di sana dalam melawan sekutu dan menolak ultimatum dari sekutu Inggris yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Mansart. Berikut akan saya sajikan pidato Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita
tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Dari pidato tersebut terdapatlah analisis dari saya. Pertama-tama saya akan membahas dari strukturnya terlebih dahulu. Pembukaan terdapat pada paragraf 1-2, dilanjut dengan isi pada paragraf 3-5, dan dilanjut dengan penutup pada paragraf 6-7. Pembukaan diawali latar belakang masalah. Di sini Bung Tomo menjelaskan bahwa tentara Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat yang disebabkan oleh kematian Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30/1945. Hal ini memicu kemarahan dari sekutu Inggris. Bagian isi, Bung Tomo mencoba memberi semangat rakyat dengan argumennya terhadap keberhasilan rakyat sebelumnya dari belenggu para penjajah hingga merdeka. Bagian penutup, Bung Tomo menegaskan kembali untuk bergerak menentang ultimatum sekutu Inggris. Lanjut kita bedah jenis paragrafnya. Di sini menurut saya paragraf pertama itu termasuk ke dalam paragraf ineratif atau paragraf dengan kalimat utama yang berada pada tengah-tengah paragraf. Yang kedua, paragraf kedua itu deduktif, yang dimana kalimat utamanya berada pada atas paragraf. Paragraf ketiga menurut saya termasuk ke paragraf deduktif dan induktif, karena paragraf tersebut mempunyai kalimat utama yang berada pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf deduktif, kelima induktif, keenam induktif, dan yang ketujuh deduktif. Berikut kita lanjut ke bedah pembahasan pidato pada umumnya. Pidato pada umumnya terdiri dari 5 kebahasaan, yakni menggunakan kata ganti orang pertama, ganti orang kedua, jamak. Pada pidato tersebut terdapat kata ganti orang pertama kita dan kata ganti orang kedua jamak, saudara-saudara. Yang kedua menggunakan kata-kata teknis. Di sini terdapat kata merdeka, jelata, pamflet, sekutu, tentara, pasukan, rampas, takluk, semboyan, bangsa, senjata, tunduk, taktik, dan pertahanan. Yang ketiga kebahasaannya yaitu menggunakan kata-kata hubungan argumentasi atau sebab akibat.
Di sini dalam pidato terdapat kata sehingga, walaupun, dan kata dan. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Di sini terdapat kata melindungi, memperkuat, menyerah, mengancam, mengetahui, memperkuat, dan kata licik. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Terdapat kata dengarkanlah, siapkanlah, percayalah, pastilah, dan kata jangan. Secara keseluruhan, bahasa dan ejaan yang digunakan sudah jelas, yakni bahasa Indonesia. Tentu banyak kata kerja, kata benda, dan kata sifat yang digunakan. Imbuhan dan partikel kata pun digunakan dengan baik dan rapih. Terdapat huruf diftong seperti pada kata saudara. Terdapat pula gabungan huruf konsonan seperti pada kata kemenangan. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.